kamu kebanyakan dengerin si Juma di podcastnya Ari Untung yang ngawur itu. Nggak ada di sini murid-murid Paulus. Bagi yang mengasihinya, ini perkataan Rasul Paulus di abad 1. Dan kalian lihat apa narasi Ustadz kalian Felix Xiao tentang sorganya Islam. Jadi jangan membenci Rasul Paulus, saya bilang. Halo Ismet, Dedi doang. Halo. Ya, Ismet Islam atau Kristen? Apa? Hampir agnostik? Islam. Benar. Apa bang? Salah denger aku. Coba bang. Apa bang? Agama Islam. Oh iya. Ada yang mau ditanyakan bang? Atau mau melanjutkan narasi Rahmat 87 tadi? Hah? Ya ampun. Ada yang mau ditanya nggak bang? Ini captionnya apa ini? Salam toleransi. Tuh temanya bang. Oh, Abang kan Islam. Kira-kira abang bertoleransi nggak? kirain mau diskusi agama. Iya, diskusi agama. Abang mau diskusi agama? Boleh. Gak ada judul itu. Ya oke. Judul dari abang apa? Ya host dah aja. Ya saya ke salam toleransi bang. Kenapa dipelintir ke yang lain bang? Yuk fokus dulu ke situ bang. Menurut abang toleransi itu bagaimana? Mana gitu loh. Dari Islam itu gitu loh. Toleransi. Ada toleransi nggak di dalam iman? Apa Bang? temanya diganti? Mungkin temanya diganti. Mungkin ke Agatha Cekodam. Oh, mau ganti. Oke, bagaimana kalau kita membahas Bunda Maria versi Islam dengan Bunda Maria versi Kristen? Ya, Siti Maryam di dalam perspektif Islam itu kayak gimana, Bang? Maryam. Nggak Namanya kenal, jangan. itu Maryam itu kan Ya, itu bundanya diskusi apa kayak gini lambat banget. Nabi Isa itu Maryam. Bundanya Isa itu Siti Maryam itu, kalau saya boleh tahu bang, dia itu ketika hamilnya Nabi Isa itu berapa bulan? Atau berapa hari? Kalau umurnya Maryam itu kan diberi mukjizat itu sama Allah. Oke. Hamil tanpa suami. Bang suara lu nggak stabil bang. Hampir Mungkin keuangannya juga nggak stabil ini. tanpa suami. Oke. Kita tahu Siti Maryam ini hamil tanpa suami. Saya tanya, kehamilannya ketika mengandung Nabi Isa ini berapa lama? Kalau di Bibelnya Mbak berapa? Kalau di Bibelnya kami, selajimnya seorang perempuan hamil itu 9 bulan. Itu bisa saya tunjukkan di dalam Lukas. 6 bulan setelah perayaan Yom Kippur, itu adalah bulan Maret, dan Desember dia melahirkan. Seperti itu. Kalau di versi Islam gimana bang? Ayo jawab. Tadi abang minta rubah tema tuh. Sekarang udah dirubah temanya. Kalau di versi beda. Bang, suara lu tuh keredam gitu loh bang. Nggak jelas banget gitu loh bang. Arahnya kemana bang? Beda-beda. Bedanya kalau di Islam itu, kalau Isa kan dipanggil Nabi. Suaranya jelas nggak sih Kak Agatha? Nggak tahu, aku dia lagi ngobrol sama semut mungkin. Bang, coba jaga biar dapat poin. Kita kasih bantuan ya kayaknya. Kita kasih bantuan ya. Wah, kembali lagi keren ya.
Marhaman, aku suka sama Marhaman ini lucu Marhaman, enak orangnya, kalem. Halo, Bunda. Oke, kita naik lagi nih, Bunda. Iya, Temanya sudah diganti ya. iya ya tuh. Temanya sudah Bunda Maria. Oke, ini ada Zulfikar Ambo, halo. Halo. Halo, ini suaraku ada nggak sih? Jelas. Halo Bunda, suaranya ada Bunda. Ada Ya, Bunda. ya. Ini kita tambah satu lagi Muslim ya. Zulfikar Ambo, Muslim atau Kristen? Halo. Ada suara. Halo. Pak Zulfikar. Halo. Halo. Ya. Mana Om Zulfikarnya Bunda? Islam atau Kristen? Ada di bawah. Islam. Pak Zulfikar tadi sempat dengar ya. Kita lagi membahas Maryam, apakah sama dengan Bunda Maria yang di dalam kitab Al-Quran? Maryam. Iya, Siti Maryam ibunya Isa di dalam iman Anda. Laqad kafara alladzi. Saya ingin bertanya. Oh, ya, silakan bertanyalah. Siapa Paulus menurut Yesus? Rasul, Dari mana? Ada dalilnya. ada Kisah Para Rasul 9. Coba bukain Kisah Para Rasul 11 nomor 25. Apa tuh? Siapa dia? Tadi Anda nanya, saya jawab. Sekarang suruh baca Kisah Para Rasul berapa? 11 nomor 25. Oke, apa yang mau Anda narasikan dari situ? Ya, disitulah Paulus menurut Yesus siapa? Apa tuh? Ya, siapa yang pertama kali mendirikan agama Kristen di situ? Coba baca dulu. Kisah Para Rasul berapa tadi? 11, 25, 26. Oke. Buka. Tanyakan nonton si Juma ya, dipalsuin ya. Enggak kayak gitu, Agatha. Gitu ya, nih ya. Setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama jemaat itu selama 1 tahun sambil mengajar orang. Ya, di Antioquia lah murid-murid itu pertama sekali disebut Kristen. Hubungannya apa? Iya, berarti bukan Yesus yang mendirikan agama Kristen kan? Tetapi Paulus. Emang Paulus mengatakan apa? Nah, itulah pertama kali murid-murid Paulus di Antioquia. Nggak ada Paulusnya, Pak. Yang saya bilang, kamu kebanyakan dengerin si Juma di podcastnya Ari Untung yang ngawur itu. Nggak ada di sini murid-murid Paulus. Jadi kesemuanya Nah, gini Pak, gini ya. Nggak ada dikatakan murid-murid Paulus. Murid-murid Yesus di sini. Bukan murid-murid Paulus. Ya, baca yang jelas biar semua orang coba. tahu. Kamu baca. Nih, saya baca ya. Iya. Oke. Baca dulu Bunda Ya. Nih, dengerin Pak. Iya. Ya. Tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus atau orang Kirene tiba di Antioquia dan berkata dalam bahasa Yunani, tangan Tuhan menyertai mereka. Tangan Tuhan ya, ada Tuhan Yesus berarti di sini ya. Tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang-orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Nih, makanya ini ayat 20 nih. Saya baca ya. Kabar tentang mereka itu terdengar oleh seluruh jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas pergi ke Antioquia. Setelah Barnabas datang dan melihat anugerah Allah, bersukacitalah ia. Ia menasehati mereka supaya mereka semua dengan kesungguhan hati setia kepada Tuhan. Mereka ini akhirnya pergi ke Tarsus dan mencari Saulus. Setelah bertemu dengan dia, mereka yang adalah jemaat Tuhan ini bersama-sama tinggal 1 tahun penuh mengajar orang-orang. Murid-murid Yesus bersama dengan Paulus. Dan di Antioquia lah murid-murid itu, siapa? Murid-murid Tuhan bersama dengan Saulus dan Barnabas pertama sekali disebut Kristen. Udah,
Goblok banget kamu. Kamu jangan percaya iblis Juma ya. Juma itu pernah saya dengar memang di podcastnya Ari Untung. Ditambahkan di sini murid-murid Paulus. Coba kalau dia baca dari ayat 20. Itu murid-muridnya Tuhan Yesus. Pengikut Allah. Jangan diganti-ganti ya. Gini ya. Andai kalian mau jujur saja dalam membaca, Yes, nice. kalian itu tidak akan terpengaruh narasi iblis Juma masker, ya. Saya kasih tahu. Fitnahan dia, kamu imani, kamu menjadi pemfitnah. Dan kamu fitnah lagi di sini, gitu. Kalian bisa nggak sih stop membenci Rasul Paulus? Ya. Karena ada beberapa hadis tulisan Rasul Paulus, 1 Korintus 2 ayat 9. Kalian kalau mau lihat Ustadz Felix Xiao melakukan podcast di Denny Sumargo, waktu Denny Sumargo bertanya, surga itu seperti apa sih? Dia membawa tulisan Rasul Paulus, 1 Korintus 2 ayat 9. Kalian boleh baca semua orang di sini. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati, itu disediakan Allah bagi yang mengasihinya. Ini perkataan Rasul Paulus di abad 1. Dan kalian lihat apa narasi Ustadz kalian Felix Xiao tentang sorganya Islam. Jadi jangan membenci Rasul Paulus, saya bilang. Kenapa tulisan Rasul Paulus? Surat kepada jemaat di Korintus. Kalian cek semuanya. 1 Korintus 2 ayat 9. Kalian boleh cek. Yang seperti saya katakan tadi. Dan kalian tonton podcastnya Denny Sumargo bersama Ustadz Felix Xiao dan pendeta Marcel apa gitu, aku lupa. Kalian lihat di situ. Ini udah lama dan sudah pernah saya posting tapi di take down 2 kali oleh TikTok. Kalau kalian mau jujur, boleh kalian cek. Ini ada hadisnya dan kurang lebih sama. Ya, jadi jangan lagi menghina Rasul Paulus. Yang perlu kalian tanya, kenapa narasi Ustadz Felix Xiao tentang surga itu sama seperti tulisan Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Kalian semua yang 1.300 orang di sini orang Kristen, baca itu. Saya juga sangat menyesalkan pendeta Marcel yang diundang sama Denny Sumargo tidak pernah baca ini ayat. Botol. Pendeta itu hanya diam aja. Keren. Harusnya dia familiar dengan itu tulisan Rasul Paulus. Saya sangat menyayangkan yang diundang tidak berkapasitas di dalam podcastnya. Menjijikkan bagi saya. Itu. Ya, jadi untuk tadi yang bilang ya, Kristen itu didirikan oleh Rasul Paulus. Stop percaya omongan pemfitnah yang bernama Juma. Tidak ada di situ dikatakan murid Paulus. Kalau kamu tidak malas membaca dari ayat 20. Ya. Gak punya kapasitas. Jadi jangan mengubah-ubah ayat kami. Itu. Saya agak geli waktu itu. Ya. Harusnya orang Kristen ini ya, rajin-rajin kau baca Alkitab. Jadi ketika ada orang menarasikan yang belok dari Alkitab, kalian tahu langsung mengkonternya. Itu tadi Bapak tadi, Saparol 11 itu. Saya familiar sekali dengan ayat itu. Makanya aku bilang, kalian juga orang Kristen tuh jangan AO aja dengerin pendeta kalian. Cross check. Yes. Ya. Aku aja kalau ada pendeta Harus kritis, benar. Aku aja kalau ada pendeta ngawur tahu gitu loh. Kalian juga gitu orang Kristen. Kalau ada pendetamu ngawur, ya menarasikan suatu khotbah tapi nggak ada dalilnya, kalian tanya dia. Itu, aku aja sampai apalah kerja pendeta Marcel ini. Orang mau. Serius. Makanya aku bilang, kok diem aja itu. Aku sangat familiar kali loh dengan kata-kata itu. Tapi kalian ini sebagai orang Kristen, saran saya lah, udah jangan namanya pendeta ya, bikin aja artis Velocity, udah gini-gini aja, tet gitu.
Sebel loh aku. Serius. Keren nih Kak Agatha, keren, Entah keren banget Kak Agatha, keren. Smart girl yang benar genius nih. Nggak sebenarnya nggak penting kali smart genius apa gitu. Tapi kamu itu harus mengenal imanmu. Nice, ya Penting. itu adalah ibaratnya jabaran aku kepada Kak Agatha gitu loh, penilaian dari seorang sudut pandang yang berbeda gitu loh. Dan itu ya kembali kepada aku untuk memuji Kak Agatha gitu loh ya. Kak Agatha terima atau tidak terima itu kembali ke Kak Agatha. Tapi ya itu yang terjadi saat ini, yang aku pahami, yang aku alami, yang aku analisa dari narasi-narasi Kak Agatha. Ini keren banget analogikanya gitu loh, dan sangat sederhana, simple, gak butuh SDM tinggi untuk memahami analogi dari Kak Agatha gitu loh. Simple, to the point, and counter attack. Daripada kita banyak cuap-cuap, isinya cuma segini. Yes. Ya kan? Kita tuh kebanyakan tuh ngeliat tuh ya khotbah-khotbah orang tuh. Dari kata pembuka, pendahuluan, cuap-cuap, isinya cuma segini nih. Itu panjang sekali kayak kita bikin makalah gitu loh. Tapi sebenarnya mau ditangkap itu rangkumannya apa gitu. Itu kalau bisa kita tuh dikit bicara tapi isi lah gitu. Daripada kamu beli duren kan isinya Iya. sedikit kan. Yang mahal yang ditimbang Mahal apa? durinya. Sesuai namanya durian. Ya iya kau beli duren, durinya yang kau beli banyak. Nah, mending beli anggur gitu ya, daging semua. Nice ya, bisa kulitnya dimakan. Keren banget ini, keren. Kecuali mau kau rendang lah itu kulit durian itu ya. Biar nggak rugi kan, biar nggak rugi ya kan. Kau potong-potong, kau bikin gudeg kah, apakah gitu. Ya nggak Rahman? Hai Man, ayolah. Nggak apa-apa lah. Jadi semuanya kan tergantung keyakinan sebenarnya Bunda. No. Oke, kalau mengacu kepada tergantung keyakinan itu keliru, itu sesat namanya Bang. Betul. Oke, keyakinannya sesat nih, salah nih, tapi tergantung keyakinan gitu loh. Jadi Memang begini, Bunda. keyakinannya sesat kan? Ya, jadi begini. Jadi tadi kan penjelasan kisah para rasul itu kan jelas itu Bunda ya. Jadi sudah dibacakan sama Bunda. Kemudian penafsiran dan pemahaman di sini yang menurut saya itu berbeda gitu. Bisa ditafsir, itu dibaca letterlek juga tahu. Itu Nah, bukan itu murid makanya. Paulus. Kau tadi tafsir. Bunda. Jadi Saya nggak nafsir dari tadi. Baca lurus kok. Apa yang ditafsir? Kok kira ayat kami ini syair perlu baca tafsiran? lurus Bunda, baca lurus. Ya udah. Untuk pertama sekali murid-murid itu, yaitu muridnya Tuhan Yesus dengan Rasul Paulus, disebut Kristen di Antioquia. Ditafsir loh. Jangan ditafsir. Kalau kalian kebanyakan tafsir, itu mimpi jatuhnya. Iman kami itu bukan iman mimpi yang perlu penafsiran. Iya. Kalau kebanyakan tafsir, kalau di teknologi aja kebanyakan ininya itunya konslet jadinya. Iya. Jadi buat anak kok coba-coba. Obat aja kebanyakan bumbu racikan ya overdosis Bang. Iya. Nanti jatuhnya kayak rendang Mama Puji, bumbunya selangit, rendangnya cuma 4 biji. Kan nyesel belinya, jadi beli bumbu, bukan beli rendang. Coba saya tanya Bang Rahman. Siap Kalau Bundaku. mimpi digigit ular apa artinya? Anjay. perang benci Jawa nih. Tafsir dulu. Tafsir. Kalau mimpi digigit ular, saya kurang tahu Bunda. Primbon Jawa ini lainnya. Sekarang ini ya, saya mimpi. Dalam mimpi itu saya digigit ular. Artinya apa? Loh, digigit ular itu perlu nggak diartiin? Tergantung Bunda aja. Kalau menurut Bunda itu penting ya Digigit ular itu perlu nggak dia? tergantung Bunda aja. Kalau Bunda itu menganggap itu penting ya artiin. Kalau tidak ya jangan gitu loh. Kalau kamu katakan tergantung dengan orang kan, betul nggak? Itu tergantung pandangan orang. Jadi di mana kebenarannya?
coba ulang Bunda, mau coba saya ulang. Coba mau ulang, Bunda. saya arahkan itu enggak bentar. Saya mau mengarahkan ke kamu gitu ya. Jadi kalau ada suatu ayat tetapi butuh pandangan orang, tafsiran orang. Ya, di mana kebenarannya? Karena tafsir A belum tentu tafsir B. Karena pandangan si A belum tentu sama dengan pandangan si B. Yes. Adakah kebenaran di dalam pandangan orang? Nah, Karena kebenaran itu cuma satu. mutlak. Kebenarannya adalah saya digigit ular. Kalau kebenaran itu gitu mutlak. Jadi kalau saya digigit ular nggak perlu ditafsir. Iya. Kecuali mimpi. Makanya tadi saya bilang kalau saya mimpi digigit ular ada tafsirannya. Tetapi kalau saya Ya, digigit ular Mutlak. itu mutlak. Jelas. Kebenaran nggak? Seperti itu baca Alkitab saya. Oh, keren. Ya, 1 Korintus 11 tadi. Betul. Jadi kalau Pak Rahman digigit ular, jangan mengelak lagi gitu loh. Udah digigit gitu loh. Sekarang berobat gitu loh. Iya kan jadi begini prajurit, tadi kan dia mimpi digigit ular, katanya kan mimpi, jadi beda konteksnya kalau digigit langsung sama mimpi kan gitu tadi kan kalau saya Makanya mimpi kamu digigit saya ular, kan tanya gitu. tadi kan, kalau saya Nah, mimpi itu digigit ular makanya, Bunda, artinya tuh. apa? Ini saya tadi dua Iya, narasi pemahaman. berbeda. Iya, dua narasi ya. Dua narasi berbeda loh. Saya tadi tanya kamu kan, kalau saya mimpi digigit ular apa artinya? Ya terserah kamu, berarti tergantung pandangan saya kan? Ya kan? Betul, betul. Tetapi saya bilang tadi kebenaran adalah saya digigit ular. Ya, benar digigit ular itu fakta. Itu kebenaran nggak perlu ditafsir. Jadi paham nggak Pak Rahman konteks narasinya? Ada dua itu ya. Kalau Iya, mimpi ditanya ke Pak Rahman, Gimana boleh dengan ditafsirkan kisah para mimpi. rasul tadi itu Bunda? Dia nggak teliti. Berarti kisah para rasul tadi itu melahirkan dua pemahaman gitu. Enggak. Jadi kisah para rasul Gimana? tadi. Coba jelaskan Bunda ya. Ya, kisah para rasul tadi kamu baca secara lurus dari ayat 20. Kamu mengerti bahwa murid-murid Tuhan bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus itu disebut Kristen di Antioquia. Nggak ada di situ dikatakan murid-murid Paulus. Nggak ada. Makanya saya bilang, kalian ini jangan percaya fitnahan demikian. Karena nggak ada tulisannya di situ murid-murid Paulus. Berarti di situ tulisannya tuh murid-murid Yesus, bukan? Iya dong. Apakah sudah ada Yesus pada saat itu Bunda? Apakah Yesus sudah pada saat itu? Paulus ada itu Bunda? Kan Oke, tokoh kalau Kristen kamu kan Paulus. bilang, nih, itu kan kisah para rasul 11. Kalau kamu baca di kisah para rasul 9, tadi kan udah mantep ya. Pertanyaan temenmu tadi, siapa sih Paulus menurut Yesus? Itu rangkaiannya. Saya bacakan di dalam kisah para rasul 9, dia rasulnya Tuhan Yesus. Karena dia ketemu dengan Tuhan Yesus dan diutus Tuhan Yesus. Itu kan udah jelas narasinya. Jadi kalau kamu tanya lagi, memangnya di situ Yesus udah ada kan ini goblok. Jadi dia Goblok. pemahaman Yes. berbeda. Orang udah ketemu sama Yesus. Yesus bahkan sudah Yesus naik bilang ke gini, surga saat itu. Ada yang komen. sampai detik ini aja dia ada dan akan datang ada. Jadi naik ke jangan surga katanya. dibilang, Iya. jangan dibilang, emangnya Yesus itu ada saat itu. Loh, terus Rasul Paulus itu ngobrol sama siapa di kisah para rasul 9? Rasul Paulus itu ngomong sama Tuhan Yesus. Rasul Paulus nanya dulu, siapakah kau Tuhan? Yesus jawab, akulah Yesus yang kamu aniaya. Terus kau tanya lagi, emang di situ udah ada? Ibarat kata gini ya, ibarat kata gini ya prajurit ya. Aku lagi ngomong sama lu. Saat itu si prajurit ini ada nggak? Aku tanya sama penonton ini. Aku tanya ya, si prajurit ini ada nggak sih sebulan yang lalu waktu di room gua? Tidak ada. Kan lu udah ngobrol sama gua kan? Iya kemarin sebulan lagi ya. Bulan lalu atau berapa ini? Udah ganti bulan belum sih? Kok pengen kalah aku ganti bulan? Iya. Ya masih minggu lalu si prajurit ini ada nggak sih? ada. Udah ada belum sih? Ada. Ya kan udah ada gitu loh. Perlu lagi nggak ini ditanya si prajurit ini? Tidak perlu. Waktu aku tanya kamu datang, lu kemana aja? Apa artinya kita belum pernah ketemu?
Ya jelas sudah pernah ketemu dong gitu loh. Dari pertanyaan saya gitu aja kan sebenarnya udah tahu kan? Udah tahu. Kita sebelumnya, Udah saling kenal, udah saling pernah ketemu. nah, kemana aja lu bro cari takjil? Iya. Kecuali hai, kamu siapa? Nah Ya, ini baru. baru. Nice. Yang simple narasi kayak gini aja masa kalian nggak paham sih? Iya, tapi Nih, kalau Bang pelajaran Rahman ini doyan main sosial. pelintir nih Bang Rahman ini. Iya, nih bahasa Indonesia paling basic loh. Atau mungkin Iya. Abah Rahman ini nggak paham mungkin konteks pertanyaannya Kak Agatha. Mungkin bisa jadi ya sudut pandang Pak Rahman mungkin keliru menanggapi konteks pemahaman. Ya, jadi begini prajurit. Jadi kan jelas tadi kan ada beberapa penjelasan daripada Bunda tadi sampai-sampai dia menyebutkan nama pendetanya ketika pendeta memberikan penjelasan itu kalian harus tanya sebagai jemaat Daripada tanya itu dalilnya gitu kata kan. banding nggak sih? Jadi begini. Jadi yang ingin saya jelaskan di sini. Sabar. Ini aku juga agak geli dengan orang-orang yang menggunakan diksi yang nggak tepat itu. Daripada itu kata pembanding nggak sih? Iya. Lebih baik daripada. Ini Bunda, kisah para rasul ini kan firman apa gimana? Harus diyakini atau harus gimana itu Bunda? Harus diimani atau bagaimana? Kisah para rasul adalah ajarannya para rasul yang berasal dari Yesus. Tentu apa yang berasal dari Yesus. Ya, itu kan sudah benar. Itu kan sudah benar Bunda. Ya, tapi kenapa pada saat dijelaskan itu Makanya saya bilang, kamu nggak akan dapat. belakang dengan penjelasannya Bunda gitu loh. Isi Belum selesai loh aku. Iya. Bisa dijawab tapi Bang Rahman ini bertanya. Berarti orang yang bertanya itu berarti tidak tahu dong. Nah, ketika ada yang menjawab, selesaikan dulu jawabannya baru ternyata begini. Tapi kalau Kak Agatha belum selesai menjawab udah dibantah, berarti dia tuh bisa memaksakan supaya pura-pura nggak tahu gitu loh. Sebenarnya tahu gitu loh. Jadi waktu dia nanya, lu makan apa hari ini? Gue baru mau ngambil piring nyendok nasi. Nah, udah makan kredok kau katanya. Bodoh kan? Ya nggak? Iya. Gue baru ngambil mau nyendok nasi, tapi dia udah bilang dia pasti makan kredok nih.